pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ada yang tahu kita akan belajar apa pada pagi hari ini? Ya, betul sekali. Kita akan belajar tentang kegiatan berbicara. Sebelum itu, Ibu akan membacakan satu bacaan untuk kalian simak, dan selanjutnya kalian menuliskan apa yang telah Ibu bacakan dengan menggunakan bahasa yang baku, baik, dan benar. Begitu ya. Disimak dulu ya. Kelas 4 semester 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya. Konsep pembelajaran 1, KD 3.1. Menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan tentang daya, gerak, energi panas, bunyi, cahaya dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Berdasarkan sumbernya, gaya bisa terbagi menjadi beberapa macam. Berikut macam-macam gaya seperti dirangkum dari Ensiklopedia Britannica 2015. Yang pertama, yaitu gaya gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik antar benda. Di bumi, gaya gravitasi membuat benda-benda jatuh. Benda sebenarnya bukan jatuh ke bawah, melainkan jatuh ke permukaan bumi. Ini karena adanya gaya gravitasi yang menarik benda-benda ke pusat bumi. Tanpa gravitasi, semua hal yang ada di bumi, bahkan matahari, planet-planet, bulan, akan bergerak bebas dan tak beraturan. Yang kedua, ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat gesekan dua permukaan benda yang bersentuhan. Ini karena adanya gaya gesek yang tercipta antara lantai dengan kaki kursi. Yang ketiga, gaya magnet. Gaya magnet ditimbulkan oleh magnet. Magnet membuat benda saling menarik dan saling menjauh. Magnet memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Jika disatukan, maka akan tarik-menarik. Dan sebaliknya, jika kutub yang sama didekatkan, maka akan saling tolak-menolak dan menjauh. Yang selanjutnya ada gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dimiliki suatu benda yang memiliki muatan arus listrik untuk menarik atau menggerakkan benda. Seluruh peralatan elektronik dioperasikan karena ada listrik. Contohnya, kipas angin yang bergerak karena ada dinamo yang dialiri listrik. Selanjutnya gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi karena kekuatan yang dihasilkan oleh benda elastis. Ketika memainkan karet, karet akan melebar. Namun di saat bersamaan karet melawan dan ingin kembali ke bentuk semula. Begitu pula dengan per yang ada di mainan jungkat-jungkit. Ketika dilepaskan, jungkat-jungkit memberi dorongan yang kuat dan menyebabkan satu sisi dorongan naik. Dan terakhir ada gaya otot. Pasti sudah tidak asing lagi ya. Gaya otot adalah tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh kerja otot. Aktivitas fisik kita sehari-hari seperti menulis, berjalan, berdiri bisa terjadi karena adanya gaya otot pada kaki dan tangan kita. Demikian bacaan yang sudah Ibu bacakan. Kemudian kalian menuliskan kembali yang telah saya sampaikan. Kemudian menuliskan kembali dengan bahasa yang baik, baku, dan benar. Kemudian nanti saya menunjuk salah satu siswa untuk maju ke depan dan membacakan hasil kerjaan. Gitu ya. Baik, bisa mulai sekarang. Baik Bu, saya yang akan membacakan hasil kerjaan saya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Berdasarkan sumbernya, gaya bisa terbagi menjadi beberapa macam. 1. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara benda. Di bumi,
gravitasi membuat benda-benda jatuh. Ini karena adanya gaya gravitasi yang menarik benda-benda ke pusat bumi. 2. Gaya gesek, gaya yang timbul akibat gesekan dua permukaan benda yang bersentuhan. 3. Gaya magnet, ditimbulkan oleh magnet membuat benda saling menarik dan menjauh. Gaya gesek adalah gaya yang dimiliki suatu benda yang memiliki muatan arus listrik untuk menarik atau menggerakkan benda. Yang kelima, gaya pegas, terjadi karena kekuatan yang dihasilkan oleh benda elastis. Dan yang terakhir, gaya otot adalah tarikan kedorongan yang disebabkan oleh kerja otot. Demikian hasil kerjaan saya, Bu. Terima kasih. Baik anak-anak, karena tadi sudah ada perwakilan dari teman kalian yang membacakan hasil pekerjaannya di depan. Untuk materi pada siang hari ini berasal dari buku. Dan apabila ada kata-kata dan perbuatan yang kurang berkenan dari Ibu mohon maaf. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.